Oh, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratal mukarramin, temateng sahibul hajat inggih punika Ibu Arsono Moksin sahibul musibah, dumateng Al Mukarram Takmir Masjid Al Mutakin Aba Anwar, juga Aba Yasir, serta seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini di rumah almarhum Bapak Arsono Moksin. Kita patut bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik ini, saat ini, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karunia nikmat, utamanya nikmat panjang umur, nikmat sehat, khususnya yang lebih khusus diberikan karunia nikmat iman wal Islam, mudah-mudahan hingga husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita pada malam hari ini adalah mendoakan almarhum Aba Arsono Moksin yang telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu manusia tidak luput dari segala perbuatan dosa, tidak luput dari perbuatan salah, karena sekecil apapun dosa yang dilakukan oleh manusia di dunia ini, tentu di alam kubur, di alam barzah akan diintegrasi oleh malaikat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, doa-doa kita ini adalah mampu memberikan syafaat kepada ahli kubur. Andai kata ahli kubur itu disiksa karena dosa dan juga karena kesalahannya, maka akan diberhentikan siksa itu, akan di stop siksaan itu dikarenakan doa-doa kita. Kita tahu bahwa alam kubur atau yang dikenal dengan alam barzah, disebut barzah itu karena sekat. Jadi ada semacam sebuah penyekatan antara dunia dan akhirat. Jadi di alam yang berbeda. Tapi mereka seperti Aba Moksin hari ini bisa melihat kita, bisa pula melihat ke akhirat. Lah kita melihat alam kubur tidak bisa, kita melihat akhirat pun juga tidak bisa. Tapi mereka yang di alam barzah, di alam kubur itu mampu memandang kita, mampu melihat kita, bahkan jauh ke akhirat pun mereka bisa melihatnya. Oleh karenanya, begitu keluarganya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, jamaahnya mendoakan beliau, beliau sangat senang, beliau sangat bahagia, dikarenakan doa itu akan memberikan syafaat kepada beliaunya. Karena apa? Ketika seseorang itu meninggal dunia, 3 hal yang mengiringi
mereka yang ke alam kubur itu? Pertama, keluarga. Yang kedua adalah harta. Dan yang ketiga, amal ibadah. Tapi ketika sampai di kuburan, ketika sampai hendak dimasukkan ke liang lahat, maka keluarga tidak seberapa lama pulang meninggalkannya. Istrinya, anaknya, menantunya, cucu-cucunya, semuanya pulang kembali ke rumahnya masing-masing. Demikian pula harta. Hartanya juga bahkan pendosa untuk mengangkut almarhum itu pun juga dibawa ke tempatnya kembali. Ambulan yang mengantarkan pun juga kembali ke tempatnya kembali. Tapi yang dibawa dan ikut masuk ke liang lahat dengan almarhum itu adalah hanya amal ibadah. Walaupun di dunia begitu semangatnya memburu harta dengan bekerja dan lain sebagainya, mengumpulkan perbendaharaan, mengumpulkan hiasan, mengumpulkan berbagai macam keindahan duniawiyah, tapi semuanya nggak akan terbawa. Yang dibawa hanya amal soleh dan ibadah. Oleh karenanya diingatkannya kita oleh Allah bahwa kita semuanya itu pasti akan mengalaminya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Disampaikan oleh Allah dha'iqah. Dha'iqah itu merasakan. Boleh jadi hari ini Aba Muhsin, boleh jadi lusa atau esok atau minggu depan, tahun depan, bulan depan kita. Yang jelas semuanya pasti akan merasakan yang namanya al-maut, kematian itu sendiri. Sehingga perlunya agar menghadapi kematian itu kita dalam keadaan sakinah, tenang, dalam keadaan damai, maka hendaknya kita melakukan sesuatu yang bersifat istiqomah. Sehingga orang-orang yang istiqomah dalam hal ibadah, ini persaksian saya ya, Aba Muhsin ini, beliau walaupun dalam keadaan tidak 100% fit, dalam keadaan beliau sakit sekalipun, istiqomah terus ke masjid. Baik itu sholat berjamaah, baik itu berzikir, bahkan ikut pengajian rutin. Bahkan beliau itu tidak ada jamaah satupun yang belum datang. Kalau saya pas ngaji subuh itu, beliau yang salah satu jamaah pertama kali yang hadir di Masjid Al-Muttaqin itu. Jadi ini persaksian saya bahwa memang beliau itu termasuk salah satu jamaah yang istiqomah. Apa keistimewaan atau keutamaan istiqomah itu? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Jadi orang-orang istiqomah itu senantiasa diberikan keteguhan hati oleh Allah. Saya ingat waktu itu ngaji, saya bertanya kepada jamaah, kira-kira di antara jamaah ini siapa yang siap meninggal dunia? Aba Muhsin itu yang ngacung duluan, sekalipun sambil bergurau, saya duluan Ustaz, siap, begitu katanya. Jadi saya siap gitu. Dan memang akhirnya ya duluan beliau mendahului kita gitu. Jadi beliau itu siap, saya siap Ustaz. Jadi berarti diteguhkan oleh Allah
bahwa orang-orang yang istiqomah itu tidak akan khawatir dan susah untuk menghadapi kehidupan dunia maupun akhirat. Dunia ini sudah diatur oleh Allah, rezeki kita, pekerjaan kita, jodoh kita, di mana kematian kita, kapan kematian kita, sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah. Bahkan di akhirat pun juga demikian. Makanya orang-orang istiqomah itu nggak merasa khawatir dan takut, karena hatinya teguh, penuh keimanan, sehingga tidak ada perasaan khawatir sekalipun, tidak ada rasa takut sekalipun. Walaupun beliau itu pensiunan ya, itu persaksian saya selalu loman, dermawan, sehingga setiap bulan itu selalu ngirim ke yayasan kami di As-Salafiyah itu ya uang, ya beras, ya berbagai macam makan pokok untuk anak-anak yatim. Bahkan kalau kurban itu kadang mengirim sapi, walaupun juga kadang kambing dan sebagainya. Bahkan sampai detik ini saya tahu hari ini 40 hari beliau itu dari istri, dari yang menyampaikan kepada penarik donatur kami. Katanya, Ustadz, nanti malam itu ada 40 harinya Abah Muhsin, kata istrinya panjenengan diundang gitu. Jadi sampai detik ini pun keluarganya melanjutkan kedermawanan daripada Abah Muhsin tersebut. Ini yang menjadi sebuah ketauladanan kita dan contoh bagi kita bahwa orang-orang istiqomah itu tidak akan mengenal susah dan khawatir dalam kehidupan baik dunia maupun akhirat. Yang kedua, orang istiqomah itu lebih utama daripada 1000 karomah. Jadi karomah itu kan hebat ya. Kalau limbat itu bukan karomah. Kalau rambut pesulap, rambut merah itu bukan karomah. Karomah itu seperti Sunan Bonang misalnya, pohon ditunjuk secara otomatis daun-daunnya pohon itu menjelma jadi emas semuanya. Tongkatnya Sunan Bonang ditancapkan ke bumi menjadi sumber mata air yang begitu besar. Sunan Ampel misalnya, kayu ditiup kemudian jadi seekor ayam. Sunan, contohnya lagi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ayam yang sudah dimakan dagingnya tinggal tulang-tulangnya ditiup menjadi hidup seperti semula lagi. Itu karomah namanya. Orang istiqomah itu masih lebih mulia orang istiqomah daripada 1000 karomah. Apalagi di zaman sekarang ya, orang bisa karomah sedikit digawe bisnis ndelek duwe. Apalagi di zaman sekarang untuk gaya-gayaan, untuk pamrih, yang ngaku mbah lah, yang ngaku gus lah, macam-macam. Kadang tipu daya semata. Makanya orang istiqomah itu mengalahkan 1000 karomah. Artinya apa? Kita ini nggak perlu sakti hidup itu, nggak perlu sakti. Tidak harus ngilang gak esok balik, miber gak esok mudun, otot kawat balung wesi misalnya, nggak perlu. Hidup itu yang penting dapat ridho Allah. Itu yang penting. Masuk gak esok nambani uang gak masalah. Masuk gak iso sakti mandraguna ya gak masalah. Yang penting apa? Liridho illah. Allah ridho, hidup kita ini akan bahagia. Dan yang keempat adalah yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Orang-orang istiqomah itu akan
diwariskan, akan diberikan oleh Allah surga. Surga itulah yang pantas untuk orang-orang yang senantiasa istiqomah. Oleh karena itu, para bapak, para hadirin, momentum bulan ini, bulan Syawal itu namanya peningkatan. Minimal sekalipun tidak ada peningkatan, adalah kita pertahankan apa-apa yang sudah kita dapat di bulan Ramadan kemarin, diistiqomahkan, dilanjutkan, dikontinyukan terus menerus kebaikannya. Wa antum bil khair, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Dalam tahun ini semoga kita ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah selalu diliputi kebaikan, diterima semua amal ibadah kita. Wabil khusus Bapak almarhum Bapak Harsono Muhsin, semua amalnya diridhoi oleh Allah, diterima oleh Allah, diampuni dosa-dosanya, diampuni segala kesalahannya. Wasilah doa kita, beliau di alam barzakh, di alam kubur, dijauhkan dari segala siksa, baik di alam barzakh maupun kelak di alam akhirat. Allahumma. Dan keluarga yang ditinggal bahagia saja, karena insyaallah Abah Muhsin ini tergolong orang-orang yang istiqomah dan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Untuk itu para bapak, para hadirin, insyaallah untuk pengajian kita mulai pada minggu pagi akan datang ya. Kita mulai lagi keistiqomahan pengajian kita di Masjid Al-Muttaqin minggu depan. Mari kita akhiri doa singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu nawwir qabrahu wa anzir rahmah wal maghfirah wa adkhilhu jannah wa adkhilhu jannah jannatal firdaus ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi syidda surahil Fatihah. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.